Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah, ayyuhal muslimun ibadallah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita umat Muhammad SAW ini adalah nikmat masjid. Keberadaan masjid ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, masjid ini sebagai tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa'i ilallah fil ard al masajid. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan Nabi SAW pertama kali ketika hijrah ke kota Madinah, yang pertama beliau bangun adalah masjid. Bukan tempat tinggal beliau, bukan tempat tinggal istri. Riwayat Tirmidzi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur ay fil qabail wa amara an tunadhaf wa tutayyab. Nabi perintahkan agar di kampung-kampung itu dibangun masjid-masjid dan agar selalu dijaga kebersihannya dan selalu diberi wewangian. Oleh karenanya masjid dibangun ini juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firmankan, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk dibangun dan disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, serta di dalam masjid itu bertasbih pagi dan petang hari siapa? Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'. Para lelaki yang tidak pernah tergoda, terlalaikan dari berzikir dan bertasbih di masjid itu pagi dan petang hari, terlalaikan oleh perdagangan, perniagaan, jual beli. Mereka yang selalu menegakkan zikir kepada Allah, menegakkan sholat di dalamnya dan selalu menunaikan zakat. Orang-orang yang selalu takut hari kiamat, hari di mana saat itu hati dan mata manusia itu akan berbolak-balik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para lelaki yang senantiasa memakmurkan masjid Allah pagi dan petang hari, yakni setiap waktu, mereka ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Dan Allah akan tambahkan untuk mereka karunia dan kemurahan darinya. Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas yang terhitung. Keutamaan memakmurkan masjid Allah, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika yakun minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah, menghidupkan masjid Allah, itu tidak lain hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, orang-orang yang tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang pastinya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ini keutamaan-keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sabdakan, innama hiya, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, innama hiya li dzikrillahi azza wajal wassalah wa qiraatil Quran. Masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk majelis ilmu, untuk diselenggarakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan mempelajari Al-Qur'an. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Masjid. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan diselimuti dengan rahmah dan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Itulah masjid Allah. Itulah memakmurkan masjid Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dibangun untuk ditunaikan di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari qadar, dari kotoran dan dari syirik. Inna hadhil masajid, kata Nabi, la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar. Masjid-masjid ini dibangun tidak sedikit pun untuk diberi kotoran, untuk dikotori, diberi najis. Terlebih lagi najis yang paling berat yaitu apa? Kesyirikan. Oleh karenanya Nabi SAW sabdakan, la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Salah satu istri Nabi yang pernah hijrah ke Habasyah, Ummu Salamah, cerita kepada Nabi tentang kanais, masjid-masjid orang-orang ahlul kitab yang dibangun di Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan yang ada di masjid itu patung-patung orang-orang saleh. Maka kata Nabi, ulaiki idza mata fihim rajul saleh aw abdus saleh banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka orang ahlul kitab, kalau ada yang mati orang saleh di antara mereka, mereka bangun masjid di kuburannya dan mereka bikinkan patung-patung itu. Lukisan-lukisan orang-orang saleh itu dipajang di masjid. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itulah manusia-manusia yang paling rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita makmurkan masjid kita dengan salat, masjid kita dengan zikir kepada Allah, dengan qiraatul Quran, dengan tadarus, dengan majelis-majelis ilmu. Ya, kita jaga masjid kita dari kotoran-kotoran, dari najis-najis, terutama adalah dari praktek-praktek kesyirikan yang itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekian yang bisa kami sampaikan sebagai wasiat untuk diri saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Shallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.